Pada beberapa kasus luka terbuka atau sengaja dibuka pada kasus pembedahan, ini dibutuhkan penanganan medis berupa prosedur penjahitan. Prosedur ini bukan hanya untuk menutup luka, namun juga membantu menghentikan perdarahan serta mempercepat proses penyembuhan luka. Di video ini saya akan memberi tips ke teman-teman semua bagaimana cara merawat luka jahitan agar cepat kering. Penasaran dengan topik saya kali ini? Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan berbagi tips ke teman-teman semua bagaimana cara merawat luka jahitan agar cepat kering dan juga cepat sembuh. Berdasarkan kondisi pasien, pada proses penjahitan dokter akan menggunakan jenis benang yang bisa diserap atau jenis benang yang tidak bisa diserap. Jenis benang yang tidak bisa diserap ini harus diangkat dalam beberapa hari ke depan. Kondisi jahitan luka yang teman-teman alami akan mempengaruhi berapa lama luka jahitan akan sembuh. Jika jahitan teman-teman bagus tanpa adanya infeksi, maka luka akan sembuh dalam 2 minggu. Dan walaupun luka bisa sembuh dengan sendirinya, namun tetap tidak boleh mengabaikan perawatan luka selama proses penyembuhan. Karena jika dibiarkan luka tanpa pengobatan, maka akan menyebabkan luka menjadi lama untuk sembuh dan menimbulkan bekas parut. Sangat penting untuk menjaga jahitan tetap bersih dan kering, terutama pada 24 jam pertama. Jadi jangan mandi dulu selama 24 jam pertama pasca tindakan. Teman-teman mungkin bisa mandi pada hari kedua, tapi ini juga tergantung dari jenis luka operasi yang dialami. Berkonsultasilah dengan dokter tentang hal ini. Jika sudah diizinkan, lebih baik menunda untuk mandi dengan berendam atau berenang. Mungkin teman-teman bisa menggunakan balutan yang anti air atau tahan air. Sebelum mengganti balutan, pastikan tangan dalam kondisi bersih. Jadi cuci tangan dulu sebelum dan sesudah mengganti balutan. Teman-teman dapat mengganti balutan luka sesuai dengan instruksi dokter. Berapa kali perlu diganti, ini sangat bervariasi, tergantung jenis dan kondisi luka tersebut. Ada yang diinstruksikan mengganti balutan setiap hari atau mungkin beberapa hari sekali. Saat mengganti balutan, ini harus dilihat kondisi lukanya. Apa ada tanda-tanda infeksi seperti pembekakan, nanah, atau perubahan warna. Kemudian dilihat apakah ada perdarahan. Jika darah yang keluar sedikit, itu masih wajar. Jika mengalami perdarahan yang banyak, maka harus segera menghubungi petugas kesehatan. Dan hindari menggunakan pakaian yang ketat yang dapat mengiritasi bekas sayatan. Untuk beraktivitas ringan boleh dilakukan, tapi hindarilah aktivitas yang berat yang dapat mengganggu penyembuhan luka, seperti mengangkat beban berat atau olahraga yang berat yang akan memberikan tekanan pada bekas luka. Dalam beberapa hari, mungkin teman-teman akan merasakan sensasi gatal pada area sayatan, dan itu masih tergolong wajar. Tapi jangan sesekali untuk menggarut luka tersebut walaupun terasa gatal. Jika rasa gatal semakin parah dan tidak membaik dalam beberapa hari, segera hubungi petugas kesehatan. Untuk merawat lukanya, pertama teman-teman bisa merendam kain atau kain kasa ke dalam air steril atau garam, lalu usap dan oleskan dengan lembut pada kulit sekitar luka. Bersihkan mulai dari bagian tengah luka ke arah luar, jadi bukan dari luar ke arah tengah. Dalam membersihkan luka jahitan, sangat direkomendasikan menggunakan air salin atau air garam. Kalau teman-teman ingin yang lebih praktis, ini teman-teman bisa menggunakan cairan infus NaCl 0,9%. Ini banyak dijual di apotek-apotek. Dan untuk menjaga cairan ini tetap aman dari kuman-kuman di udara luar, teman-teman bisa menggunakan Transopit untuk mengeluarkan cairannya. Harganya tidak terlalu mahal.
NaCl dibanderol dengan harga 10 ribuan, sementara Transopin ini lebih kurang 5 ribuan. Tapi jika tidak ada, bisa menggunakan air masak di rumah saja. Jangan menggunakan alkohol, sabun antibakteri, atau hidrogen peroksida. Bahan ini dapat merusak kulit pada luka dan menunda penyembuhan. Dan jangan juga menggunakan lotion, krim, atau produk herbal apapun tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter yang menangani. Pada beberapa kondisi, mungkin dokter akan menyarankan untuk membilas luka dengan jarum suntik. Ini jika terdapat nanah pada luka tersebut. Ini bertujuan untuk mengeluarkan nanah yang ada. Kemudian keringkanlah dengan kain kasa bersih atau kain bersih. Jika terdapat perdarahan, teman-teman bisa memberikan sedikit tekanan langsung pada area luka selama beberapa menit. Dan biasanya perdarahan akan berhenti. Jika tidak berhenti dengan melakukan tindakan ini, maka hubungi dokter yang bersangkutan. Untuk melepaskan jahitan, teman-teman harus tahu dulu apa jenis benang yang digunakan untuk luka tersebut. Jika menggunakan jenis benang yang diserap, maka tidak perlu dilepaskan lagi. Jika menggunakan jenis benang yang tidak bisa diserap, maka jahitan ini akan dilepaskan. Biasanya dokter akan memberikan surat kontrol untuk buka jahitannya. Penting sekali untuk menjaga luka dari sinar matahari, karena luka dapat lebih terlihat atau terbentuk parut jika terkena cahaya matahari. Selama 6 bulan pertama setelah operasi, usahakanlah untuk menjauhkan luka dari sinar matahari. Dan tentunya pastikan bahwa nutrisi yang dikonsumsi cukup dan beristirahatlah dengan cukup. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video saya berikutnya. Jika ada yang mau dibagikan pengalaman-pengalaman mengenai perawatan luka, silakan tulis di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.